Kita dari kelompok 1, kita akan coba menjelaskan apa itu Grocery Wars. Saya sendiri, Sedi Rudianto. Saya Afrida Rahmahandayani. Saya Nafisa Nanda Aprilia. Saya Febrina Utami. Saya Novi Kamila Santi. Kita akan mencoba menjelaskan bagaimana perkembangan dunia saat ini terkait dengan Grocery Wars. Apa itu grocery? Grocery adalah bahan makanan, industri bahan makanan. Kenapa ada Grocery Wars? Karena saat ini kita sedang berhubungan dengan apa yang namanya revolusi industri 4.0, di mana masyarakat lebih menginginkan atau lebih suka sesuatu yang bersifat digital daripada harus membuat makanan sendiri. Nah, industri makanan sangat kompetitif, seperti Walmart, Amazon, Whole Foods, mereka mempunyai bisnis dan peluang sendiri-sendiri. Uang yang dihasilkan untuk membeli makanan sangat jauh lebih banyak daripada membeli bahan makanan itu sendiri. Konsumen lebih memilih untuk ngemil, lalu untuk makan di luar daripada harus ke supermarket membeli bahan makanan selama 1 minggu untuk masak di rumah. Karena menurut mereka itu sangat membuang waktu. Hal ini berdampak juga seperti perusahaan penyedia peralatan makan yang besar seperti Blue Apron. Mereka juga memiliki dampak terhadap pergeseran dari konsumen tersebut. Mereka saat ini mencoba untuk beralih dari sekedar menyediakan peralatan makan, tapi mereka juga menyediakan bahan makanan mereka sendiri. Pedagang maupun perusahaan bahan makanan berlomba-lomba untuk saling berinovasi, baik itu dalam segi digital maupun dalam segi bagaimana mengemas produk mereka itu lebih personal, lebih spesifik, dan lebih menarik bagi konsumen. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Deloitte mengungkapkan bahwa konsumen itu lebih konsumtif pada saat mereka menggunakan produk digital. Mereka lebih suka berbelanja dan lebih banyak menghasilkan uang di platform digital daripada mereka berbelanja sendiri di supermarket. Namun, peneliti di luar masih percaya bahwa toko-toko kelontong ataupun toko grocery yang saat ini berada di jalanan itu masih memiliki peran yang sangat kuat meskipun era digital telah datang. Supermarket besar Jerman misalnya, yaitu Aldi and Lidl, mereka baru saja membuat toko baru atau cabang baru di US. Meskipun dengan format yang baru, yaitu mereka lebih menggabungkan antara supermarket besar dengan supermarket kecil yang berada lebih menjangkau kepada masyarakat. Lain halnya dengan di e-commerce. Amazon misalnya. Amazon merupakan sebuah perusahaan yang sangat memanjakan bagi kalangan milenial sekarang. E-commerce memang sekarang ini sedang merajalela. Bisnis antar paket itu juga sedang tinggi-tingginya. Hal ini dikarenakan karena konsumen itu lebih suka berbelanja di rumah daripada harus turun ke supermarket yang menurut mereka itu menghabiskan waktu karena mereka kebanyakan adalah orang-orang yang sibuk. Contohnya di Amerika, saat ini perbandingan antara yang memesan dengan online ataupun yang langsung ke supermarket itu sangat berbeda jauh. Euromonitor, sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti di Eropa, mengatakan bahwa sekarang e-commerce itu tumbuh 15 kali lipat daripada perusahaan-perusahaan atau toko-toko kelontongan tradisional. Hal ini merupakan ladang bisnis bagi perusahaan-perusahaan e-commerce. Amazon misalnya, mereka menggabungkan antara berbelanja online dengan berbelanja offline. Amazon sangat mengerti dan sangat tahu bagaimana memanjakan pelanggan untuk lebih berlama-lama mengunjungi websitenya. Whole Foods digunakan sebagai jaringan pengiriman untuk produk non-grocery Amazon lainnya. Amazon telah mencoba untuk membuka gudang lebih dekat dengan pelanggan sehingga dapat mengirimkan pesanan hanya dalam 2 jam. Dan toko Whole Foods akan membawa Amazon lebih dekat secara fisik dengan pembelinya. Toko bisa menjadi lokasi untuk mengembalikan semua jenis pesanan online. Amazon juga dapat menggunakannya untuk memotong waktu pengiriman pesanan online. Beberapa analisis telah mengamati bahwa lokasi perkotaan dan pinggiran kota Whole Foods sangat berharga untuk bisnis pengiriman Amazon. Sehingga kesepakatan itu bisa bermanfaat jika Whole Foods cukup banyak berhenti menjual makanan.
Ketika Amazon membeli Whole Foods, ia menguasai 431 titik distribusi prime location berpenghasilan tinggi di Amerika Serikat untuk semua yang dilakukannya. Dengan jejak Whole Foods di area makmur dan keahlian Amazon dalam rantai pasokan dan pengiriman ini dapat meningkatkan retail makanan dan pengiriman makanan. Seorang ahli menyebut Amazon sebagai bundel kehidupan, terutama untuk orang Amerika Serikat yang kaya. Amazon Prime dapat memberikan aliran pendapatan yang dapat diandalkan dan basis pelanggan yang setia untuk terus berkembang. Lebih dari setengah rumah tangga Amerika berpendapatan lebih dari $100.000 sudah menjadi pelanggan Prime ini. Dan mereka menghabiskan lebih dari $1.000 per tahun menggunakan layanan ini. Keluarga kaya secara teratur menghabiskan $500 per bulan di Whole Foods. Begitu Amazon memiliki Whole Foods, pelanggan terkayanya diperkirakan akan menghabiskan ribuan dolar setahun melalui Amazon. Karena pelanggan Whole Foods didesak untuk mendorong ke Amazon Prime, dan saat pelanggan Prime mendapatkan penawaran menarik di Whole Foods, penetrasi Amazon ke pasar kelas atas harus tumbuh. Bahkan saat ia menawarkan diskon kepada orang Amerika berpenghasilan rendah. Amazon mulai membuat perubahan pada Whole Foods setelah akuisisi selesai pada Agustus 2017. Pada hari akuisisi dilakukan, banyak harga bahan pokok pada Whole Foods turun hingga 40%. Pada bulan November 2017, Whole Foods mulai mengumumkan pemotongan harga dengan fokus pada bahan pokok terlarif. Pada Februari 2018, Amazon dan juga Whole Foods meluncurkan tes untuk mengirimkan bahan makanan dan barang lainnya langsung dari Whole Foods di 4 kota di seluruh Amerika Serikat. Whole Foods pada dasarnya digunakan sebagai depot Amazon. Pelanggan dapat memesan bahan pokok secara online, lalu barang tiba dalam waktu 2 jam. Perusahaan berencana untuk meluncurkan layanan melalui Prime Now ke lebih banyak kota. Kemudian di bulan Februari, Amazon memperpanjang cashback 5%-nya kepada anggota perdana yang berbelanja di Whole Foods dengan kartu Visa Amazon Prime Rewards. Beberapa toko Whole Foods mulai menjual produk teknologi Amazon, dan barang Whole Foods sekarang tersedia juga di Amazon. Amazon dan Whole Foods mengintegrasikan sistem point of sale mereka untuk memungkinkan lebih banyak merek Amazon tersedia di Whole Foods dan juga sebaliknya. Membeli makanan utuh atau biasa dikenal dengan Whole Foods merupakan pergerakan persaingan jangka panjang antara Walmart dan Amazon. Walmart adalah toko penjual barang terbesar dan paling sukses di dunia, sedangkan Amazon mendominasi perdagangan secara online. Masing-masing dari mereka ingin melakukan hal yang berbeda. Amazon ingin memiliki toko meskipun tetap melakukan penjualan secara online, sementara Walmart ingin berkembang dalam perdagangan e-commerce. Walmart adalah penjual bahan makanan terbesar di Amerika Serikat. Sam's Club menyumbang sekitar 18% penjualan dari pasar bahan makanan, sedangkan bahan makanan sendiri menyumbang 56% dari total penjualan Walmart. Penjualan bahan makanan dan loyalitas pelanggan adalah pendorong utama perputaran penjualan. Walmart berniat untuk mempertahankan posisinya sebagai toko serba ada yang terkemuka di Amerika Serikat. Walmart telah berinvestasi dan teruji dalam program Klik dan Kumpulkan, situs pengambilan bahan makanan yang berdiri sendiri, dan pemindaian serta pembayaran item dengan ponsel. Walmart saat ini adalah toko bahan makanan yang terbesar dan bersinar. Jika Walmart kalah dalam persaingan dengan Amazon, ia tidak memiliki peluang untuk menyalip Amazon sebagai pemain e-commerce terbesar di dunia. Penjualan bahan makanan online adalah bagian penting dari pertumbuhan penjualan e-niaga Walmart pada tahun 2017, dan manajemen mengharapkan ekspansi bahan makanan online menjadi pendorong utama pertumbuhan penjualan Walmart ke depan. Tetapi, jika Walmart ingin memenuhi target mereka, yaitu pertumbuhan 40% dalam penjualan online pada tahun 2018, Walmart harus melakukan penjualan lebih ekstra lagi. Manajemen meluncurkan pengiriman bahan makanan pada hari yang sama ke 100 pasar pada akhir tahun 2018 yang mencakup 40% kebutuhan rumah tangga. Pengiriman sendiri ditangani oleh Uber Technology dan penyedia lainnya.
dengan biaya layanan sekitar $9,95 untuk pembelian minimum sekitar $30. Layanan pemesanan dan pengambilan online Walmart tersedia di 2.000 toko pada akhir tahun 2018. Manajemen berharap pertumbuhan akan terus meningkat dari tahun ke tahun dengan peluncuran toko baru di dalam program pemesanan dan pengambilan online. Perpindahan ke pengiriman rumah akan membantu mendapatkan lebih banyak pembeli di dalam toko, di mana mereka biasanya menghabiskan uang 2 kali lipat. Ini juga melengkapi peluncuran penjemputan bahan makanan di tepi jalan Walmart secara tersedia di 1.200 toko dan menambah 1.000 tambahan di tahun ini. Walmart akan bersaing dengan layanan Premier New Amazon yang anggota program loyalitasnya. Kedua perusahaan ini juga telah memperkenalkan layanan yang memungkinkan meningkatkan petugas pengiriman memasuki rumah dan meninggalkan paket di dalamnya. Bagaimana sisa industri kelontongan sebagai akibat dari perkembangan ini? Menurut Amazon, menakut-nakuti pesaingnya karena dapat menawarkan harga serendah itu pada begitu banyak kategori dalam barang yang berbeda. Jika Whole Foods yang mengikuti program ini, pembelian dapat mengharapkan harga turun dan pemain industri grosir lainnya akan menderita. Saham untuk Kroger dan Costco dan Dollar General semuanya turun lebih dari 6%. Ketika Amazon mengumumkan akuisisi pelayanan Whole Foods, maka layanan menjadi berita penggabungan yang lebih buruk bagi Instacart. Layanan pengiriman barang makanan yang memiliki lebih hubungan dekat dengan Whole Foods. Ada kekuatan lain di tempat kerja yang mempengaruhi Amazon, Whole Foods, Walmart, dan landscape kompetitif industri grosir. Uang yang dihabiskan untuk makan di luar telah melampaui penjualan bahan makanan. Alih-alih berbelanja mingguan di supermarket untuk bahan makanan untuk menyiapkan makan di rumah, konsumen lebih suka ngemil dan menggunakan makanan siap saji. Perusahaan di industri peralatan makan senilai $1,5 miliar telah pindah ke pasar, meskipun rantai toko bahan makanan membuat peralatan makanan mereka sendiri. Pedagang grosir juga beradaptasi dengan lonjakan permintaan konsumen untuk barang-barang yang lebih segar, pilihan yang dipersonalisasi, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengalaman membeli makanan. Peneliti Deloitte menemukan sebagian besar pembeli menggunakan perangkat digital untuk meneliti bahan makanan yang ingin mereka beli. Deloitte juga menemukan bahwa pembeli menghabiskan lebih banyak saat menggunakan alat digital. Terlepas dari pertumbuhan belanja makanan online dan pergeseran lain dalam lanskap persaingan, para ahli percaya bahwa pasar supermarket kuat. Menurut perusahaan pialang dan penasehat Marcus dan Millicat, akan ada gelombang pembukaan toko kelontong yang memakai 25 juta kaki persegi ruang komersial selama 5 tahun ke depan. Jaringan domestik dan supermarket diskon Jerman Aldi dan Lidl membuka lokasi di Amerika Serikat dan toko dengan format yang lebih kecil kemungkinan akan menjadi bagian dari campuran tersebut.